Nah, setelah itu terjadi, semua lalu anak-anaknya dipanggil oleh ayah saya, diberitahu mulai hari ini kamu semuanya adalah warga negara Indonesia, lalu diberi pelajaran civics. Harus setia kepada ini, dan itu yang antara lain yang saya katakan tadi itu contohnya juga ayah saya mengatakan jadi ekstremnya karena beliau berbicara dengan anak-anak yang masih kecil. Jadi ekstremnya kalau Indonesia berperang melawan Tiongkok, kamu semuanya harus berpihak Indonesia dan membunuh serdadu-serdadu Tiongkok. Nah, itu betul-betul, dan sejak itu memang setiap kali pembicaraan dia memang seorang pengusaha, akan tetapi sangat sadar politik dan apa artinya kewarganegaraan. Civicsnya mengerti betul ya. Jadi sebetulnya pada saat Pak Kwik lahir tidak punya paspor ya? Betul, tidak punya ya. The Vreemdeling Oosterling gitu ya. Nederlands Onderdaan, Vreemde Oosterling. Memang tidak membutuhkan paspor karena paspor itu hanya travel document. Memang tapi, orang 5? Saya kira begitu ya. Iya betul ya. RI kan baru ada 45 betul ya. Kapan Pak Kwik mendapatkan paspor pertamanya? Saya tahun 1956, oleh karena akan pergi ke Belanda untuk pergi ke Eropa untuk studi ya. Jadi mengurus paspor itu untuk ke London sebetulnya rencananya dulu. Pak Kwik mengatakan pernah di Universitas Indonesia? Iya. Jadi tahun 55 saya lulus SMA. Saya belajar hukum di Universitas Indonesia. Tetapi jadi seorang ahli hukum? Tidak, oleh karena 6 bulan kemudian saya give up. Saya putus asa. Oleh karena ketika belajar hukum 6 bulan itu semua buku-buku hukumnya, undang-undang yang asli semuanya dalam bahasa Belanda. Kadang-kadang ada terjemahannya, tetapi terjemahannya lebih tidak bisa difahami lagi karena kacau terjemahannya. Jadi saya pikir bagaimana orang yang tidak mengetahui, tidak memahami bahasa Belanda bisa menjadi seorang sarjana hukum yang baik kalau begini. Lalu saya switch ke Fakultas Ekonomi. Dan di Fakultas Ekonomi pada bulan September. Di UI juga? Ya, di UI juga. Bulan September itu saya lulus ujian persiapan. Bukan September, bukan Juli. Juli lulus ujian persiapan di Fakultas Ekonomi, tetapi saya tidak suka ekonomi. Jadi saya apply. Pak Kwik tidak suka ekonomi? Tidak suka studi ekonomi, tidak suka ekonomi, dan ketika itu oleh karena cita-cita saya memang saya ingin menerjunkan diri di dalam, saya tidak mengatakan politik, tetapi yang menarik bagi saya ikut serta di dalam penyelenggaraan negara. Apa itu namanya? Kalau politik konotasinya jelek. Lalu saya ingin belajar ilmu politik di London School of Economics and Political Science, sudah diterima, tetapi harus dites dulu segala. Jadi saya berangkat itu dengan tujuan ke London. Lalu kemudian mampir di Rotterdam, oleh karena kakak saya belajar di Rotterdam, belajar ekonomi. Dia hampir selesai. 3 hari setelah saya tiba, dia sakit, dirawat di rumah sakit 9 bulan, dioperasi segala, lalu meninggal. Jadi selama 9 bulan pertama, saya tentu tidak tega dan tidak sepantasnya saya meninggalkan orang yang sakit di rumah sakit sendirian, tidak ada anggota keluarga, siapapun juga. Saya yang setiap hari mengunjungi kakak saya, dan di situ terjadi suatu dialog, mengatakan kamu ingin ke London School of Economics itu mau jadi apa? Ya mau ikut serta dalam penyelenggaraan negara. Dia tertawa. Orang yang belajar ilmu politik itu tidak berarti lalu pandai dalam menyelenggarakan negara. Ilmu politik itu ya political scientist. Tetapi yang memakmurkan rakyat itu adalah ekonom. Lalu dia mulai menyebut ketika itu memang banyak Perdana Menteri yang ekonom. Harold Wilson, Ludwig Erhard, semua ekonom semua. Bukan para politisi ya? Bukan para politisi. Politisi itu cuma ya diskusi-diskusi menganalisis. Nah, saya yakin betul. Dan lagi pula diyakinkan oleh kakak itu. Diyakinkan tapi sambil berjalan. Oleh karena daripada menganggur, saya mendaftarkan diri pada sekolah yang sama, Nederlandse Economy School di Rotterdam. Jadi saya mulai kuliah sambil mengunjungi kakak saya ini setiap hari, sambil diyakinkan. Semakin lama saya semakin yakin ya ini yang benar. Maka saya terus mengurungkan niat saya belajar politik. Ya. Tapi sebelum kita meneruskan, Pak Kwik, bagaimana sih seorang orang tua pada zaman itu? Kan biayanya besar. Ya. Bisa mengirimkan anaknya untuk sekolah di Belanda. Kita melihat banyak sekali Pak Radius Parwiro, Ferry Sonneville, Hendro Budianto.
Ya. Banyak sekali yang lifting Pak Kwik. Ya. Gimana orang-orang seperti itu dari zaman dulu sudah bisa dikirim? Dari mana uangnya mereka Oh, ini? itu beragam, Peter. Ketika itu ada 3 kelompok mahasiswa Indonesia. Satu kelompok adalah mahasiswa Indonesia yang dibiayai sepenuhnya oleh pemerintah Indonesia. Lalu satu kelompok mahasiswa yang membayar sendiri tetapi diperbolehkan menggunakan devisa negara dengan kurs resmi istilahnya. Lalu sekelompok lagi yang membiayai sepenuhnya tidak boleh menggunakan devisa negara. Nah, saya termasuk yang kelompok ini. Berarti membelinya uang Belanda itu melalui pasar gelap. Pasar baru. Ya, betul. Bukan lewat Laplen ya. Bukan, Dulu ada bukan. Laplen ya, Bukan, itu ya. Jadi, tempat untuk membeli ya. devisa negara. Betul, ya. Menjadi satu biaya yang justru tambah tinggi lagi. Oh ya, oleh karena kursnya tentu kurs berlipat-lipat ganda dari kurs resmi ya. Ya. Ada Pak Arifin Siregar juga. Nah, Pak Arifin Siregar termasuk kelompok yang yang membiayai sendiri tetapi dengan kurs resmi. Kenapa Pak Kwik pada saat itu tidak bisa mendapatkan biaya dengan kurs resmi? Oleh karena ya tidak terfikirkan sama sekali. Karena ayah saya ketika itu setelah lulus SMA sebetulnya berlaku untuk semua anak-anaknya. Ayah saya mengatakan boleh pilih sekolah di Indonesia atau di luar negeri di mana saja sesukanya. Kalau memilih di Indonesia boleh belajar seumur hidup sesuka-sukanya, mau 10 tahun mau 20 saya biayai terus. Tapi kalau memilih di luar negeri, saya hanya menyediakan pembiayaan 5 tahun masih selesai dan habis perkara. Selesai nggak selesai tidak dibiayai lagi. 5 tahun tinggal pilih, saya memilih keluar. Pengusaha nih. Dia pengusaha ya. Pengusaha apa? Pengusaha besar? Ya ketika itu lumayan juga. Oleh karena dia ketika saya dilahirkan dia sudah mempunyai 3 pabrik tekstil dan related. Ada pabrik benang sel di Juanda di kota yang kecil itu. Lalu 42 sampai 45 di penjara oleh Jepang, 45 tentu nol, mulai dari nol lagi, berusaha macam-macam dari pabrik. Ini kalau saya bicara soal pabrik industri itu kecil-kecil, home industry semua. Dari pabrik rokok kretek sampai kembang gula, sampai tekstil yang zaman Belanda dulu dirampok, disita kembali lagi lalu dihidupkan lagi, macam-macam usaha. Jadi saudagar yang cukup kaya lah pada saat Iya itu. lumayan ya, betul ya. Lulus Pak Kwik pada tahun 1962, Ya, tapi tidak pulang ke Indonesia. betul. Mengapa? Katanya ingin menjadi bagian dari penyelenggara negara, Ya. tapi sudah lulus tetap. Oh, mungkin karena bertemu dengan istri. Bukan. Istri kan Bukan. dari Belanda ya. Ya, tapi istri kan saya sudah janji sebelumnya bahwa saya akan pulang on time. Maksud saya di Belanda hanya belajar dan tidak untuk menetap di sini. Jadi dia sudah mengetahui sepenuhnya itu. Tetapi ketika saya masih mahasiswa, tingkat-tingkat akhir, itu Indonesia konfrontasi dengan Belanda urusan Irian Barat. Dengan demikian lalu tidak ada kedutaan, lalu kemudian pemerintah Indonesia mengharuskan mahasiswa Indonesia yang belajar dengan beasiswa pemerintah dan kurs resmi pemerintah meninggalkan Belanda. Maka mereka meninggalkan semua, pindah ke Jerman kebanyakan. Lalu saya dengan kelompok mahasiswa kecil ada di Belanda dan tidak ada kedutaan, tidak ada hubungan diplomatik. Nah, ketika itu kami dari sekian banyak, cukup banyak, tapi dari sekian banyaknya membentuk sekelompok kecil yang Pak Kwik nggak diusir? tidak. Hampir, makanya saya nanti cerita, hampir diusir. Tapi punya paspor, Ya, memakai paspor Indonesia, izin menetap izin menetap di situ, Ya. kedutaan Indonesia ditutup. ditutup, ya betul. Nah, lalu kemudian kami membentuk sebuah kelompok yang ditugaskan oleh pemerintah Indonesia ketika itu, terutama oleh ABRI-nya, untuk Oleh siapa? ABRI, Angkatan Bersenjata, untuk melakukan berbagai macam kegiatan intelligence. Nah, itu oleh karena kosong, Indonesia sangat membutuhkan berbagai macam informasi, baik politik maupun militer. Kalau saya cerita seperti ini, saya hanya sekrup saya, karena